Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan videonya. Pada tahun 1986 sampai tahun 1994 ada seorang dukun yang bernama Dukun Ahmad Suraji yang telah membunuh kurang lebih 42 wanita, dan mayatnya itu dikubur di belakang rumahnya, yaitu ketepatan di Tebing Tebu yang berdekatan dengan di desa Saimayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jadi motif pembunuhan yang dilakukan oleh Dukun Ahmad Suraji, dia ini mendapatkan sebuah wangsit atau mimpi dari sang ayah, yaitu kalau kamu ingin bertambah kuat dan sakti mandraguna, kamu harus membunuh 70 wanita. Kemudian air liur mayat tersebut harus kamu pisah. Dalam benak pikiran si Ahmad Suraji, dia berpikir dengan dia mempunyai sakti mandraguna, mempunyai kemampuan sakti, dia berpikir dengan ini dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi informasi ya guys, si Ahmad Suraji ini sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayah sudah meninggal ketika si Dukun AS ini berusia 7 bulan. Setelah beberapa tahun dia telah mendapatkan mimpi dari sang ayah, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Mungkin dalam raut wajah si Dukun AS ini tidak menakutkan, atau dia itu tidak kelihatan kalau dia itu seorang dukun. Tapi guys, dengan wajah-wajah yang kelihatan dia itu orang baik, yang kalem, ternyata dia ini adalah pembunuh berdarah. Aksi brutal yang dilakukan oleh Dukun S ini terhembus pada tahun 1997. Di waktu itu polisi telah menemukan sekitar 42 kerangka manusia yang dikuburkan di belakang rumahnya si Ahmad Suraji, yaitu ketepatan di Kebun Tebu. Dan ternyata setelah ditelusuri ya guys, korban ini adalah seorang wanita yang usianya sekitar 13 tahun sampai 27 tahun. Berarti wanita dengan ini rata-rata adalah wanita muda. Jadi sebelum penemuan kerangka manusia yang berjumlah kurang lebih 42, ini ditemukan oleh seorang warga setempat, yaitu seorang pemuda yang ada di daerah tersebut. Pemuda ini suatu hari dia pergi ke kebun tebu. Pemuda ini menemukan seorang mayat yang berjenis wanita. Dan setelah ditelusuri ya guys, mayat ini identitasnya ternyata mayat ini bernama Sri Kemala Dewi. Singkat cerita, setelah ditelusuri oleh kepolisian, dan polisi ini mempunyai suatu kecurigaan oleh suaminya si Sri tadi itu. Kisahnya begini ya guys, sebelum Sri ini meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di ladang tebu, Sri ini sebelumnya telah bertengkar dengan suaminya, cekcok dengan suaminya. Dan setelah dia cekcok bertengkar dengan suaminya ini, beberapa hari kemudian si Sri ini meninggal dunia. Dari sini guys, kepolisian dan mungkin orang-orang sekitar merasa ragu
dan mungkin bisa jadi yang membunuh Sri ini adalah suaminya. Dan di situ ya guys, ya memang ya kasihan sekali. Di situ si suami Sri ini ditekan, dipaksa oleh polisi supaya mengakui semua perbuatannya. Tapi karena si suami ini merasa dirinya tidak melakukan dan tidak bersalah, dia tidak mau mengakuinya. Pokoknya kamu harus ngaku. Tapi suaminya ini tetap gak ngaku. Memang dia tidak membunuh menurut dia. Singkat cerita, ada seorang tukang becak. Sebelum si Sri ini meninggal dunia, si tukang becak ini mengantarkan Sri Kemaladewi itu di suatu rumah, yaitu rumah dukun Ahmad Suraji. Dan Sri itu sempat memberikan pesan kepada si tukang becak, jangan ngomong siapa-siapa kalau saya datang ke dukun ini. Memang ya guys, orang yang datang ke dukun ya di zaman itu, mungkin zaman sekarang juga ya suatu yang aib ya guys, suatu aib ya mungkin jangan sampai tahu. Dan setelah kejadian itu, si Sri ini sudah gak kelihatan lagi. Dari situlah si polisi ini mempunyai suatu kecurigaan kepada dukun AS, yaitu Ahmad Suraji. Kemudian dukun AS ini ditanya oleh polisi, apakah benar si Sri ini waktu itu pernah mampir ke rumahmu? Si dukun AS menjawab, ya benar. Tapi setelah itu urusan selesai, dia langsung pulang, yaitu pada waktu setelah maghrib. Nah, karena polisi waktu itu belum mempunyai bukti yang cukup kuat, akhirnya kasus ini sementara diberhentikan. Karena tidak bisa polisi menangkap Ahmad Suraji kalau belum mempunyai bukti yang sangat kuat. Singkat cerita, ketika itu polisi sedang menelusuri tentang kasus orang hilang. Dan orang hilang ini rata-rata adalah wanita. Dan yang paling dicurigai, ternyata wanita yang hilang itu adalah pasiennya dukun Ahmad Suraji. Dengan hasil temuan itu, korban yang hilang rata-rata pasiennya dukun AS. Akhirnya polisi ini mendatangi ke rumahnya dukun AS lagi untuk menanyakan kejadian tersebut. Ketika polisi datang ke rumahnya dukun AS, di situ polisi menggeledah semua rumahnya. Dan ternyata benar guys, di rumah itu ada sebuah perhiasan atau pakaian milik Sri Kemaladewi. Dan disinilah polisi sudah yakin kalau Sri ini dibunuh oleh dukun Ahmad Suraji. Dan setelah itu guys, akhirnya si dukun AS ini ditangkap dan diinterogasi. Setelah itu, singkat cerita, polisi menanyakan kepada Ahmad Suraji tentang kasus-kasus kehilangan, kasus wanita yang hilang, dan kasus Sri yang dibunuh di ladang kebun tebu. Sebelumnya si dukun AS ini tidak mengaku guys, karena ada dorongan dan paksaan dari polisi. Akhirnya si dukun AS ini mengaku bahwa yang membunuh adalah dirinya. Dan akhirnya karena si dukun AS ini mengakui kesalahannya dan banyak bukti-buktinya, si dukun AS ini dimasukkan sel tahanan. Selama beberapa bulan sel tahanan, si dukun AS ini merasa tertekan dirinya karena kehidupannya itu selalu di dalam sel. Pikirannya semrawut, bubrah, dan akhirnya dia ingin menjalani tobat. Dia berharap guys, dengan cara bertobat dan meninggalkan ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu kebatinan, dia berharap bisa merubah dirinya dan bisa diringankan hukumannya. Mungkin dia ya sewajarnya guys ya, dia merasa bersalah karena dia itu telah membunuh begitu banyak wanita selama 9 tahun. Wah, ini sangat mengerikan guys. Kenyataannya guys, dia bertobat, dia meninggal ilmu-ilmu perdukunannya, dia berharap supaya hukuman mati itu dihilangkan menjadi hukuman yang lebih ringan lagi. Ternyata itu tidak mempengaruhinya, dan si dukun AS ini tetap divonis hukuman mati. Dalam hatinya dia berpikir, dengan saya bertobat, perbaiki perbuatan saya, bisa mendapatkan keringanan. Tapi enggak, hukuman mati masih berlaku. Akhirnya guys, pada tanggal 27 April tahun 1998, dukun AS divonis hukuman mati. Tanggal 10 Juli tahun 2008,
Nah, akhirnya si dukun AS ini dieksekusi oleh Brimob, yaitu dengan cara ditembak. Menurut berita, si dukun AS ini ditembak tepat di jantungnya 3 kali tembakan. Setelah itu si dukun AS ini meninggal dunia. Setelah dukun AS ini meninggal dunia, kemudian dukun AS ini dibawa ke kampung halaman, dan ternyata masyarakat warga yang ada di tempat tersebut ini menolak karena ada yang tidak terima anaknya disandingkan oleh tersangka yang membunuh di satu kuburan tersebut. Ya, karena di situ sangat geram, apalagi dari pihak keluarga tidak terima, yang sekali yang membencinya karena perbuatan yang dilakukan oleh dukun. Akhirnya setelah kejadian itu, kejadian AS ini diangkat sebuah film yang berjudul Misteri Kebun Tebu. Dan dalam film tersebut ini menceritakan tentang kegiatan-kegiatan, kisah-kisah dukun AS waktu dia masih hidup. Itu guys, cerita yang singkat yang bisa saya ceritakan. Ya, mungkin ada kesalahan bisa dibenarkan melalui komentar-komentar yang baik-baik ya guys. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengerti dan kita bisa menjaga diri, dan jangan sampai kita ini percaya dengan omongan-omongan setan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.